Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi bersama saya Galang Pambudi Putra Gotama. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Teman-teman semua, apakah sudah mengetahui apa itu akuntabilitas dan nasionalisme? Berikut materi yang akan saya sampaikan. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Ingat ya teman-teman, itu merupakan dua konsep yang berbeda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntabilitas, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS yang akuntabel. Ya, kita masuk ke dalam bab yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang mana konsep akuntabilitas terdiri dari aspek-aspek akuntabilitas, akuntabilitas publik, dan tingkatan akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terbagi menjadi akuntabilitas adalah sebuah hubungan yang mana merupakan hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan warga negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Hasil dengan bukti nyata. Berbentuk laporan kinerja, individu, atau institusi. Dan yang keempat, diperlukannya konsekuensi. Konsekuensi bisa berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima, ada perbaikan kinerja. Ditujukan untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Adapun fungsi akuntabilitas publik diantaranya untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas organisasi merupakan hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas kelompok merupakan kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dan akuntabilitas individu merupakan hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Dan yang terakhir ada akuntabilitas personal.
merupakan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mekanisme akuntabilitas. Ada 4 dimensi mekanisme akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas secara sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pencapaian tujuan yang ditetapkan, dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, yaitu ada perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau sering disebut dengan LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja akuntabel, yaitu dengan cara memiliki sifat kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Langkah menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja kita adalah: yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, dan yang terakhir ada konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten, dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Yang diharapkan dari seorang PNS mampu bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, dan diskriminatif terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku, dan tempat kerja pribadi, serta profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, serta prosedur institusi tersebut. PNS memerlukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, serta memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut. PNS melayani stakeholder
atau lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu dan memberikan masukan, informasi, serta kebijakan. Jadi dari semua materi tentang akuntabilitas yang diharapkan dari seorang ASN yaitu perilaku individu yang akuntabel, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang terakhir, mengambil keputusan akuntabel. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah nasionalisme. Apakah teman-teman semua tahu apa pengertian nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Berikut adalah kumpulan definisi nasionalisme. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan yang akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Prinsip-prinsip nasionalisme ialah 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara. Prinsip nasionalisme Pancasila yaitu 1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sikap rela berkorban. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 4. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. 5. Menumbuhkan sikap saling mencintai. 6. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
dengan menghormati hak asasi antar manusia, berlaku adil, sikap toleransi antar sesama manusia, tidak zalim dengan sesama manusia, tetap menjaga sikap sopan santun, dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita, menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, mengemban sikap adil terhadap sesama, membiasakan hidup hemat dan mementingkan kepentingan bersama. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikan dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai pelayan publik, kita harus memiliki sikap adil, tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Moto yang harus kita pegang yaitu melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. Dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, dan atribut pendukung pelayanan lainnya. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif kepada siapapun, baik rakyat kecil maupun masyarakat pada umumnya. Menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.